Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan segala urusan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan waktu luang untuk kita yang mana kita dapat menghadiri majelis ilmu. Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim. Jagalah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamik, dan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlik, dan masa luangmu sebelum masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Ikhwati fillah, zanallahu wa ayyakum. Masa muda, waktu sehat, kekayaan, waktu luang, hidup di dunia, ini semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan manusia, mereka bertemu dengan nikmat-nikmat tersebut hanya sebatas tidak ada faedah dan tidak ada pengagungan sama sekali. Jika salah satu dari 5 hal tadi tiba, hilang, barulah dia menyesal, barulah dia bersedih, barulah dia kebingungan. Ketika sudah masa tua, barulah dia menyadari betapa nikmatnya masa muda dia gunakan untuk menuntut ilmu agama. Ketika masa tua, sudah memulai hafalan melemah, sehingga dia berandai-andai agar bisa dikembalikan ke masa muda. Maka mustahil masa tua bisa kembali kepada masa muda. Begitu juga masa sehat. Ketika sudah masa sakit tiba, terkadang kita mengandai-andai. Nanti saya mau olahraga ini dan itu. Nanti ketika udah sehat, biasanya apa? Lupa lagi. Begitu nikmat yang lainnya. Kesibukan. Kalau sudah sampai, kadang kita berandai-andai kapan ya bisa ikut kajian lagi, kapan ya bisa ikut ini dan itu. Nanti ketika datang masa luang, libur pekanan pekerjaan, pengen apa? Pengen main-main, pengen ini. Akhirnya dia melupakan semuanya yang pernah diagendakan di masa sibuknya. Begitu juga kekayaan dan kehidupan. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita harus menjaga nikmat Allah tersebut. Menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya. Sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
La in syakartum, jika kalian bersyukur terhadap nikmat Allah, la azidannakum, niscaya aku Allah akan menambahkan nikmatku. Wala in kafartum, jika kalian kufur nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih sekali. Sehingga nikmat-nikmat tadi kalau kita mau syukuri, misalkan waktu luang kita syukuri, nanti Allah akan berikan lagi kenikmatan waktu luang, tambahan waktu luang. Nah, kekayaan pun juga demikian. Ketika kita syukuri, Allah akan berikan tambahan lagi, tambahan lagi, tambahan lagi. Fashkuruni wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur terhadapku. Nikmat waktu luang ini sangat banyak sekali, kebanyakan orang terperdaya. Setidaknya nikmat waktu luang itu mereka gunakan untuk hal-hal yang tidak mendatangkan faedah sama sekali. Perkara duniawi yang tidak mendatangkan manfaat maupun madarat. Tidak mendapatkan pahala, tidak juga mendapatkan dosa. Di antara contohnya tidur. Jika tidur terlalu lama, dia nggak dapat pahala, nggak dapat dosa juga. Tapi kalau dia niatkan tidur tadi untuk supaya nanti ketika bangun lebih kuat lagi beribadah, sholat malam atau yang lainnya, maka akan mendapatkan fadilah, dapat pahalanya. Nah, dan juga makan. Makan terkadang kita membutuhkan waktu bermenit-menit, ya. Untuk makan ke restoran atau makan ke warung, itu mungkin setengah jam ada. Nggak ada faedahnya sama sekali. Nggak dapat pahala, nggak dapat dosa juga. Tapi kalau antum niatkan setengah jam tadi, nggak makan nih, agar nanti usai makan antum bisa apa? Fokus lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka antum dapat pahala. Dapat pahala. Sehingga kata para ulama, ibadatu ahlil ghaflati adat wa adatu ahlil yaqzati ibadat. Ibadatu ahlil ghaflah, ibadahnya orang yang jahil, orang yang tidak tahu ilmu, adat, dia akan menjadi adat, kebiasaan saja. Orang kalau nggak punya ilmu, cuma ikut-ikutan sholat 5 waktu, nggak tahu apa sih tujuan sholat, dia nggak untuk beribadah kepada Allah, tapi cuma ikut-ikutan. Hasilnya apa, ikhwah? Maka dia tidak mendapatkan pahala. Maka dianggap adat, dia telah melakukan adat kebiasaan biasa. Nggak dapat pahala, nggak dapat apa-apa. Ya, seperti makan, minum, nyuci pakaian, dan yang lainnya. Wa adatu ahlil yaqzati ibadat. Sedangkan adat istiadat orang ulama, orang yang mengetahui ilmu, penuntut ilmu, dia bisa mendapatkan pahala lantaran dia niatkan dengan apa? Ibadah. Makanya hal-hal yang setidaknya tidak membuahkan pahala dan dosa, antum niatkan untuk mendapatkan pahala, itu akan mendapatkan keberkahannya. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita bertemu kembali di kajian kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, ringkasan dari kitab Ta'zim al-Ilm, pengagungan ilmu, karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamadin al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, salah seorang ayah kibar ulama yang terpandang, terkemuka ilmunya juga di Arab Saudi. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di dalam buku ini beliau menyebutkan 20 poin, 20 tangga menuju keagungan ilmu. Jika kita mendatangkan 20 poin tadi, maka kita berarti menjadi orang yang mengagungkan ilmu. Ketika kita mengagungkan ilmu, maka ilmu akan mengagungkan kita. Kalau kita tidak merendahkan ilmu, kita tidak mengagungkan ilmu, maka ilmu tidak akan mengangkat derajat kita. Ilmu inilah yang akan mengangkat derajat kita. Ilmu yang akan membawa kita ke derajat yang tinggi. Ilmu yang akan membawa kita di atas derajat orang-orang kaya. Ilmu yang akan membawa kita ke derajat
melebihi para panglima perang, bahkan raja-raja. Ya. Karena ilmu ini sangat mulia. Siapakah yang lebih mulia, raja ataukah ulama? Raja didekati oleh orang awam karena rasa takut dan yang lainnya. Tetapi para ulama didekati para orang-orang awam bukan karena rasa takut, karena rasa ingin mengetahuinya, ingin meminta ilmu darinya. Karena ulama merupakan pewaris para nabi. Nabi SAW telah meninggal dunia. Dan siapa yang tidak mau memiliki warisan dari seorang nabi yang paling mulia, rasul paling mulia. Jadi seluruh banyak nabi dan rasul, Nabi Muhammad lah yang paling mulia dan utama. Dari seluruh para nabi, Allah mengangkat derajat para rasul. Dari seluruh para rasul, Allah angkat derajat ulul azmi yang 5. Dari ulul azmi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad nomor 1, ranking 1, ibarat kata seperti itu. Yang termulia Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim nomor 2, kemudian nomor 3 Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Nuh alaihi salam. Tapi kita tidak merendahkan derajat nabi-nabi yang lainnya, karena memang seperti inilah jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad SAW mengimami para nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj. Dan nabilah satu-satunya orang yang akan memberikan syafaat uzma di hari kiamat. Sehingga ingatlah ketika antum ingin menuntut ilmu agama, untuk mencari ilmu agama, karena antum ini ingin memburu warisan Nabi SAW. Kalau antum tidak menginginkan warisan Nabi SAW, berarti antum perlu dipertanyakan semangatnya antum. Akal pikiran antum itu perlu dipertanyakan. Antum bisa bayangin Nabi Muhammad ini orang termulia, nomor 1. Gitu. Bahkan lebih mulia daripada malaikat Jibril. Kok bisa-bisanya antum ini bermalas-malasan mengambil, mencari warisannya Nabi SAW gitu loh. Kan aneh. Apakah karena berbentuk abstrak, tidak terlihat, bukan berat seperti uang sehingga kita bermalas-malasan? Coba kalau misalkan ada orang kaya, ya miliarder, memiliki kekayaan triliunan, ratusan, atau mungkin ribuan. Terus dia berbagi ilmu secara gratis. Apa yang antum akan lakukan? Dia akan berbagi hartanya secara gratis. Apa yang antum lakukan? Pasti antum ingin mengejar gimana pokoknya solusinya pun mendapat kekayaannya. Ya selama gratis cuma-cuma ngapain kita nggak mau ngambil? Ya. Padahal antum bukan keluarganya, ya enggak? Antum bukan kerabatnya orang kaya tadi. Antum orang jauh, nggak kenal, tapi dia membagi-bagikan, ayo siapa yang mau mendapatkan uang dariku, berupa dolar pula. Bukan rupiah lagi. Ayo siapa? Maka orang-orang akan mendatanginya. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, antum harus mengetahui hakikat ilmu. Ilmu ini warisan Nabi SAW. Innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bi hadzin wafir. Sesungguhnya para ulama ini adalah pewaris para nabi. Dan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya tidaklah meninggal dunia memberikan warisan berupa harta. Tidak sama sekali. Lihatlah kisah Nabi SAW di akhir hayatnya. Ya, harta yang dimiliki Nabi SAW semuanya diberikan, dibagikan kepada fakir miskin, para sahabatnya. Nggak ada yang tersisa. Tetapi para nabi, termasuk Nabi Muhammad, mewariskan ilmu, wahyu yang Allah berikan kepada mereka semuanya. Faman akhadha bihi, barang siapa yang mengambil ilmu tadi, wahyu tadi, akhadha bihadzin wafir. Dia mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa.
Sehingga antum ini harus berburu warisan Nabi SAW. Sangat banyak sekali. Ya. Harus, kan lagi pula cuma-cuma kan. Warisan Nabi di bagian cuma-cuma. Tinggal antum aja nih semangat. Ayo, ngambil. Dan ingat ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Di luar sana ada yang sepantaran dengan umur antum. Kalau antum umur 40 tahun, di luar ada umur 40 tahun. Kemudian kalau antum umur 20 tahun, di luar ada orang yang berumur 20 tahun. 30 sama, dan seterusnya. Ada di luar sana orang-orang yang berumur sepantaran antum. Tapi mereka semakin giat. Mereka berburu warisan Nabi SAW luar biasa, gak kenal lelah. Habis ngikutin kajian, mereka baca buku. Habis baca buku, nanti ikut kajian lagi. Luar biasa. Kalau antum hanya sekedar ya bermalas-malasan mencari warisan Nabi SAW, gimana nanti? Harus semangat dalam mencari warisan Nabi SAW. Dan para ulama lah mereka yang paling banyak mengambil warisan Nabi SAW. Ketika antum mengetahui para ulama adalah orang yang paling banyak mendapatkan warisan Nabi SAW, maka selayaknya antum mencari tahu apa sih jalan para ulama, kenapa mereka bisa mendapatkan warisan ya sebanyak itu. Cari. Dan ternyata para ulama mereka sudah menuliskan di buku-buku mereka tentang adab-adab menuntut ilmu. Maka pelajarilah adab-adab menuntut ilmu. Kita ini lebih membutuhkan adab daripada ilmu. Kita lebih banyak membutuhkan adab daripada ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu-ilmu yang lainnya. Lihatlah Rasulullah SAW di umur 40 tahun beliau baru mendapatkan ilmu dari wahyu Allah SWT. Tapi sebelumnya, 40 tahun sebelumnya Rasulullah beradab, berakhlak mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dan Rasulullah memiliki akhlak mulia. Dikenal as-sadiqul amin. Dikenal di kalangan para orang-orang Quraisy. Sampai ketika mereka ingin keluar dari kota Mekah, berpergian, melakukan safar, di musim dingin maupun musim panas, musim dingin pergi ke Yaman, musim panas ke Syam. Tujuannya apa? Untuk berdagang. Mereka titipkan barangnya ke Nabi SAW. Karena mereka tahu Nabi Muhammad adalah orang jujur. Adab yang mulia. Kata Muhammad bin Sirin, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Para ulama salaf mereka ini mempelajari adab terlebih dahulu. Sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Semangatnya mereka mempelajari adab-adab sama semangatnya mereka mempelajari ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir. Terkadang kita ini mempelajari ilmu tauhid semangat, mempelajari ilmu fikih semangat, mempelajari tauhid semangat, usul tafsir semangat, qawaid fikih semangat, semuanya semangat. Tetapi giliran mempelajari adab nggak semangat. Jangan salahkan manhaj salaf kalau seandainya ada seorang yang akhlaknya buruk. Salahkan orangnya. Kenapa dia salah dalam menuntut ilmu? Salafus saleh mereka memulai dengan adab terlebih dahulu, baru ilmu. Lihatlah Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau beradab, mempelajari adab sampai puluhan tahun. Baru mempelajari ilmu agama. Harus dibarengi. Para ulama mereka sudah sukses dan mereka membagikan pengalaman mereka melalui buku-buku mereka. Maka bacalah, sisihkan waktu antum untuk membaca adab-adab penuntut ilmu. Bagaimana? Nah, di antara ulamanya adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau menyebutkan di kitab ini 20 tangga, 20 prinsip, 20 bagaimana caranya kita mengagungkan ilmu. Kalau kita mengagungkan ilmu, ilmu akan mengagungkan kita. Timbal baliknya ilmu akan mengagungkan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Yang pertama adalah tathhir wi'ail ilmi. Membersihkan bejananya ilmu.
Seorang penuntut ilmu harus membersihkan hatinya dari penyakit syubhat dan syahwat. Sebelum antum datang ke majelis ilmu, ya, syahwat antum harus dihilangkan, syubhat antum harus dihilangkan. Kalau malam harinya antum melakukan syahwat yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, berbuat hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka ketika paginya mau mendatangi majelis ilmu harus betul-betul dihilangkan. Hilangkan syahwatnya antum. Syahwat yang tidak dibenarkan tadi. Begitu juga syubhat. Syubhat harus dihilangkan. Kalau misalkan antum dari organisasi tertentu dan ingin menuntut ilmu agama, maka ketika antum datang ke majelis ilmu, hilangkan sejenak. Hilangkan apa yang berkaitan tentang organisasi tadi. Kosongkan hati antum. Sampai betul-betul menerima apa yang disampaikan seorang guru. Karena kedua hal itu adalah penyakit. Ya. وَمَنْ طَهَرَ قَلْبَهُ فِيهِ الْعِلْمُ حَلْ وَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ مِنْهُ نَجَسَتَهُ وَدَعَهُ الْعِلْمُ وَارْتَحَلْ. Nah, sehingga ikhwati fillah azanallahu wa yakum harus membersihkan bejana ilmu. Kemudian yang kedua harus ikhlas menuntut ilmu. Kalau antum mengetahui bagaimana Allah mengangkat derajat ilmu dan para ulama, itu menunjukkan ilmu adalah ibadah. Bahkan ulama salaf mengatakan al-ilmu salatus sirri wa ibadatul qalbi. Nah, sehingga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam menuntut ilmu. Kata Imam Ahmad, bihadzal tafa'al qaum, dengan kejujuran dan keikhlasan, maka para ulama salaf dan mendahulu mereka sukses dalam menuntut ilmu. Mereka meraih derajat yang tinggi. Nah, seorang harus meniatkan menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan pada dirinya dan orang lain. Seorang meniatkan dalam menuntut ilmu untuk menghidupkan agama Islam, menghidupkan sunnah Nabi SAW, ya, menjaga sunnah Nabi SAW dan agama Islam, pembelajarannya dari kehancurannya atau kesirnaannya. Kemudian berniat menuntut ilmu untuk mengamalkannya. Ya. Tidak hanya mengumpulkan, tapi berniat menuntut ilmu tujuannya untuk mengamalkan juga. Kalau antum menuntut ilmu tujuannya tidak untuk diamalkan, maka Allah tidak akan membantu. Nah, jadi ketika antum ingin menuntut ilmu, antum tujuannya untuk mengamalkan. Sesibuk apapun antum, kalau antum niatnya sudah ikhlas untuk mengamalkan ilmu, pasti nanti Allah akan bantu antum. Allah akan bantu apa? Mengamalkannya. Nah, karena antum betul-betul apa? Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mudahkan. Kemudian menuntut ilmu harus jam'u himmati nafsi alaih, ya, memiliki tekad yang kuat dalam menuntut ilmu. Jangan sampai apa? Loyo dalam menuntut ilmu, harus memiliki semangat yang tinggi. Kemudian dalam menuntut ilmu, tekad yang kuat tadi harus diberikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, tidak mempelajari ilmu-ilmu yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, karena itu akan menjadi bala bencana, malapetaka. Nah, kemudian juga harus meniti jalan yang dibenarkan oleh para ulama. Nah, menuntut ilmu tidak asal-asalan, menuntut ilmu sudah ada jalannya. Kalau antum menuju Jakarta mengetahui ada beberapa jalan menujunya, yang satu jauh, yang satunya dekat, maka pilihlah yang dekat. Nah, sama seperti dalam menuntut ilmu. Kalau antum ada dua pilihan, yang satu belajar langsung sama seorang guru, kitab usul salasah, yang satunya membaca terjemahan pakai usul salasah, dua-duanya akan menghasilkan ilmu. Tapi yang satu jauh, yang satu dekat. Ketika antum belajar dari seorang guru, itu dekat sekali. Ya, bahkan langsung, antum enak tinggal nulis saja inti-inti sarinya. Tapi kalau antum membaca buku, belum lagi nanti bukunya nanti ada kesalahan cetak lah, ada inilah, kadang ada tanda koma, kadang ada tanda titik. Yang penerjemahnya juga kurang ini, kurang teliti dari percetakannya dan itu. Akhirnya apa, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, antum mendapatkan ilmu tapi dengan jalan yang jauh sekali. Ya. Jadi pilihlah jalan yang dekat, yaitu dengan guru. Lagi pula Allah telah mentakdirkan ilmu agama ini sesuai melalui jalan guru. Allah mengajarkan pada malaikat Jibril mengajarkan pada Nabi Muhammad kepada para sahabat kepada murid-muridnya terus sampai sekarang. Nah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian juga harus memperhatikan seluruh cabang ilmu. Ya, antum ingin ketika antum belajar ilmu agama, antum tidak boleh memilih salah satu.
Sedangkan antum di awal permulaan, antum harus mempelajari semuanya. Nahwu, sharaf, fikih, tafsir, akidah, usul tafsir, mustalah hadis, tajwid, semuanya dikuasai. Ya, semuanya dikuasai. Dan penguasaan ini dilihat dari mana ilmu yang paling utama dulu. Ilmu yang paling utama adalah ilmu yang bisa membantu kita khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ilmu tauhid atau ilmu tafsir pada surat-surat tertentu, antum bisa mempelajarinya dan menekuninya. Baru setelah itu antum kuasai seluruhnya, udah selesai, baru antum naik milih mana keahlian antum. Dari seluruh cabang ilmu tadi, antum sudah pelajari menggunakan kitab-kitab yang simpel, ya, dengan menggunakan penjelasan para ulama, penjelasan guru antum, baru setelah itu naik ke derajat antum. Antum milih, misalkan antum ingin keahlian, nampaknya aku lebih cenderung ke tajwid, ya sudah silakan tajwid. Kalau antum ingin ke akidah, silakan akidah, ke fikih, fikih. Nah, sehingga apa, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ketika antum sudah tinggi kedudukannya dan antum ingin ketika antum sudah jurusan akidah atau tafsir atau fikih, antum tidak akan malu, antum tidak akan jahil terhadap hal-hal seluruh cabang ilmu agama, dan inilah yang dilakukan para ulama. Nah, kalau antum dapat di biografi para ulama, mereka semuanya ahli dalam bidang, ya, atau istilah mereka dengan al-mutafannin, ya. Jadi mereka betul-betul menguasai segala bidang ilmu agama. Nah, antum lihat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, imam yang lainnya, seluruh para ulama rata-rata mereka ahli dalam segala bidang. Nah, baru nanti ketika sudah diteliti lagi, ternyata mereka tidak seluruhnya ahli. Hanya beberapa yang menonjol seperti itu. Nah, dan inilah merupakan sunnatullah juga. Nah, sama kan ikhwah, ketika antum ini makanan, ya, antum ada ayam bakar, ada mie ayam, ada bakso, ada steak, ada ini, ya kan, macam-macam banyak makanannya. Antum makan semuanya. Tapi dari semuanya pasti antum akan ada ya makanan yang antum suka, ya kan? Sama, seperti ilmu juga sama. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di dalam tadi mempelajari seluruh cabang ilmu, ketika antum sudah mengetahui ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ilmu agama itu sangat luas sekali, maka jangan mengundur-mundur menuntut ilmu agama. Bersegera menuntut ilmu agama. Jangan taswif. Ntar aja deh, kayak gitu. Antum tadi udah mengetahui kan ilmu agama itu luas banyak. Ada fikih, ada akidah, ada tafsir, ada usul tafsir, qawaid fikih, kemudian usul fikih, usul apalagi mustalahul hadis, ada nahwu, ada balaghah, ada sharaf, ada ini dan ada itu. Banyak. Luas. Kalau antum mengetahui itu semuanya, antum harus bersegera, sedia payung sebelum hujan. Kalau antum mengetahui jam 9 ada acara masak-masak, sedangkan pasarnya itu jauh banget, apakah antum mau pergi ke pasarnya jam 8? Apakah cukup waktu 1 jam? Ya pergi ke sana, belum milih-milihnya, belum nanti pulangnya. Otomatis kan sebelumnya kan, ba'da subuh antum udah langsung kemas-kemas pergi ke pasar. Karena pasarnya jauh. Baru cepat pulang, baru nanti jam 9 pas tepat. Bersegera dalam menuntut ilmu. Dan menggunakan waktu muda. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir arba'an li wafatihi, kata Imam Syafi'i. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi, siapa yang kehilangan belajar pada masa mudanya, fakabbir arba'an li wafatihi, maka takbirkanlah. Ayo semuanya takbiri dia, sholat jenazah dia. Ayo kita sholati dia. Karena udah mati. Kalau masa muda hilang, apa yang terjadi ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum? Gak bisa membawa apapun. Gak bisa mencapai derajat tinggi dari ilmu. Kata Imam Ahmad, ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata. Aku menyerupakan masa muda itu seperti sesuatu yang ada di kantongku, tiba-tiba dia jatuh aja, saya nggak tahu kemana perginya. Masa muda itu akan hilang secepat mungkin.
Antum kan dulu pernah merasakan masa kecil kan? SD, antum bermain, SMP, SMA, semuanya pernah bermain. Tapi apa yang terjadi, ikhwah? Hilang semuanya, sirna. Yang ada hanyalah penyesalan. Dan penyesalan tidaklah berguna kalau antum sudah tua. Sebelum masa tua, sebelum antum menginjak umur 50 tahun, antum harus betul-betul semangat. Semangat, semangat, semangat. Lihatlah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Abu Bakar As-Siddiq, beliau mendapatkan ilmu umur 40 tahun. Kurang dari 40 tahun. Nah, karena jaraknya 2 tahun lebih muda daripada Nabi. Kemudian juga Umar dan yang lainnya juga. Kemudian ada para ulama yang mereka belajar ilmu agama udah usia tua. Umur 32-an seperti itu. Umur 40-an baru mereka belajar. Dan akhirnya mereka sungguh-sungguh dan mereka pun meraih kedudukan tinggi dalam ilmu agama. Qadhi Iyad, Ibnul Arabi, kemudian Ibnu Hazm Al-Zahiri, Al-Iz bin Abdussalam, kemudian Al-Qaffal As-Saghir, dan Al-Quduri dan yang lainnya. Walaupun antum nggak kenal semuanya kan nama-namanya, karena nama-namanya asing. Coba kalau Ibnu Taimiyah, jangan antum bilang Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Mereka semuanya menuntut ilmu dari sejak kecil, gitu. Kita kan bahasnya ulama-ulama yang tua, begitu ya. Tapi mereka bisa sukses. Dan antum juga perhatikan, ada beberapa asatidzah kita, ustaz-ustaz di Indonesia, mereka sukses tuh. Padahal kalau dipikir antum lihat biografi mereka baru belajar ilmu agama sejak kuliah. Ada yang selain kuliah. Ada yang mereka kuliah baru dapat manhaj salaf. Akhirnya mereka semangat. Ujung-ujungnya apa? Di pas pelajaran mereka membaca buku-buku agama. Padahal dosennya ada. Ada yang dosen nggak ada, mereka gunakan waktu. Akhirnya apa, ikhwah? Mereka semangat dan Allah pun mengetahui, maha melihat. Akhirnya selesai. Lihat beberapa ustaz kita bukan takhusus ilmu agama aslinya, bukan? Nggak pernah mengenyam dunia pesantren. Nggak pernah masuk SMP pesantren, SMA pesantren. Baru kuliah. Ya, bahkan jurusannya umum, bukan agama. Bahkan mereka belum sempat menghafal Quran. Tapi lihatlah perjuangan mereka. Ya, antum datangin mereka, antum tanya mereka, wawancarai mereka, bertanya, mengambil ibrah. Tanya, Ustadz, gimana sih bisa sukses seperti ini, Ustadz? Antum membutuhkan hal-hal yang demikian, terkhusus antum yang belum pernah mengenyam dunia pesantren. Antum lulus baru baru semangat untuk ilmu. Cari ya, nama-nama Ustadz yang mereka udah sukses, kemudian antum cari biografi mereka yang mereka ini mulai belajar baru selesai kuliah mungkin. Ya, cari kontak handphonenya, tanyakan, Assalamualaikum Ustadz, kaifahaluk, nanya-nanya. Baru beritahu Ustadz, karena gini. Nanti diceritain sama Ustadznya. Oh, seperti ini. Kalau antum nanya kepada Ustadz yang dia sukses lantaran di pesantren, ya mungkin agak susah. Ibarat kata, Ustadz yang sukses dari kecil dari pondok pesantren sampai ini, ya hazzun wafir, dia mendapatkan ilmu yang banyak. Tidak anak katakan dia sebagai ulama, tidak, karena menjadi ulama itu susah. Walaupun ulama itu kan bertingkat-tingkat ya. Seperti ustadz-ustadz kita kan bertingkat-tingkat keilmuannya. Tapi kalau antum ingin mencari pengalaman ustadz-ustadz yang lulusan dari pesantren, antum, waduh, karena mereka dari kecil kan, dari SMP udah belajar, SMA belajar, kuliah belajar, sampai akhirnya tinggi kedudukan mereka. Dan mungkin akan tidak cocok dengan kondisi antum. Kondisi antum misalkan baru kuliah, baru dapat manhaj salaf. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Di dalam menuntut ilmu, antum harus berhati-hati, jangan tergesa-gesa. Ya. Jangan sampai semangatnya antum menuntut ilmu mengantarkan antum kepada tidak mendapatkannya ilmu. Alangkah banyaknya orang terburu-buru akhirnya gagal. Meeting ya jam 9, pokoknya jam 9 tepat.
Nah, antum ketiduran, antum bangun pasang alarm jam 7, ternyata sampainya jam 8, padahal perjalanan jauh. Akhirnya antum bangun, aduh kebingungan ini, ngebut naik mobilnya. Akhirnya apa? Tabrakan. Apa yang terjadi? Nggak jadi meeting. Kliennya marah, nutup. Udah putus, nggak usah lagi deh. Antum sih. Akhirnya apa? Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Butuhnya yang namanya berhati-hati. Man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Kalau antum terburu-buru, bisa jadi tidak mendapatkan sama sekali. Ilmu agama ini, fikih, tafsir, akidah, dan yang lainnya, ini tuh terambil dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Al-Quran sendiri, Allah katakan, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami Allah akan memberikan kepada wahai Nabi perkataan yang berat. Al-Quran itu berat, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Al-Quran itu berat. Al-Quran itu bukan ringan. Lihat, kalau Allah menurunkan Al-Quran kepada gunung-gunung itu apa? Mutasaddian. Hancur, lebur. Betapa beratnya perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah bagaimana Nabi SAW menerima wahyu. Ya. Begitu berat ketika beliau menaiki onta, dan wahyu turun, ayat Al-Quran turun, tiba-tiba ontanya langsung menderum. Padahal berat badan Nabi itu berapa sih? Bisalah ditopang sama onta, tapi ontanya nggak kuat. Akhirnya menderum, nggak kuat lagi berjalan. Berat Al-Quran ini, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Beratnya Al-Quran saja, Allah turunkan secara berangsur-angsur. Wa qala alladzina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Dan berkata orang-orang kafir, andai Al-Quran itu diturunkan sekaligus saja. Gak usahlah pakai acara sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kayak mau nabung aja. Udah kalau nabung ya udah 100 juta sekalian, gak usah 10 juta, 10 juta. Atau 1 juta, 1 juta. Tapi tujuannya apa? Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Kata Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Begitulah kami Allah ingin menetapkan Al-Quran di hatimu, wahai Nabi. Dan kami Allah membacakan Al-Quran secara perlahan-lahan. Al-Quran saja perlahan-lahan. Itu Al-Quran yang murni perkataan Allah. Nah ini, akidah, tauhid, tafsir, fikih, tercampur di dalamnya perkataan Allah, penggalan ayat-ayat Al-Quran, dan perkataan Nabi, penggalan sunnah-sunnah Nabi SAW, ditambah penjelasan para ulama. Itu bisa bayangkan kan betapa lebih beratnya. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, antum harus menuntut ilmu agama secara perlahan-lahan. Jangan tergesa-gesa. Qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalal. Terkadang saja orang yang perlahan-lahan itu berjalan perlahan-lahan, dia bisa mendapatkan apa? Apa yang dia inginkan. Terkadang orang tergesa-gesa, dia tidak akan mendapatkan sama sekali. Bahkan ada beberapa permasalahan, kalau kita perlahan-lahan justru malah ketinggalan. Udah tahu bisnya berangkat jam 9, mau rekreasi. Nah, antum lemot sekali, santai. Seolah antum yang paling dipentingkan. Ya. Pasang alarm jam 8. Belum nanti mandi dulu. Belum nanti persiapan, belum sarapannya, belum ini, belum itu, belum ini, belum itu. Padahal jarak rumah antum dengan tempat pertemuan bis tadi itu lama sekali, butuh berapa menit. Tiba-tiba antum sampai di sana, antum udah ditinggal. Terkadang perlahan-lahan itu bisa mendapatkan kegagalan. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, antum harus apa? Mengetahui, bisa meraba ini kira-kira butuh cepat atau enggak gitu. Tidak selamanya perlahan-lahan. Nah, tapi kebanyakan itu harus perlahan-lahan, terkhusus ilmu. Sehingga para ulama katakan man ramal ilma jumlah dzaba anhu jumlah. Barang siapa yang menuntut ilmu sekaligus, maka ilmu juga akan hilang sekaligus. Nah, sehingga kalau misalkan antum belum sama sekali memiliki pengalaman, misalkan ikut
apa daurah-daurah seperti itu, misal usul salasah, maka antum jangan ikut. Lebih baik antum fokuskan kepada yang tidak ikut daurah. Ambil materi-materi yang tidak ada daurahnya. Kalau antum sudah mempelajari usul salasah dan antum ingin mengikuti daurah usul salasah yang cuma 2 jam misalkan atau 3 jam, nggak masalah untuk murojaah. Nah, dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita sampai di pembahasan al-maqidut tasi'. Al-maqid at-tasi'. Pengakuan ilmu yang ke-9, prinsip yang ke-9 adalah as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. As-sabru bersabar. Fil ilmi dalam ilmu, tahammulan dalam kondisi menuntut ilmunya, wa adaan dan ketika menyampaikan. Jadi bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar ketika mengambil ilmu dari seorang guru, dan bersabar dalam menyampaikan ilmu kepada seorang jamaah atau seorang mad'u atau teman antum. Nah, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, al-maqidut tasi'u as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Idh kullu jalilin minal umuri la yudraku illa bisabri wa a'zamu syai'in tatahammalu bihi nafsu talabal ma'ali tasbiruha alaihi walihada kana sabru wal musabaratu ma'muran bihima litahsila aslal imani taratan wa litahsila kamalihi taratan wa ukhra. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Satu lagi akhi, itu asarnya berkaitan sama Qala Yahya bin Abi Katsirin fi tafsir hadhihi al-ayah hiya majalisul fiqhi. Nah, walan yuhassila ahadul ilma illa bisabri. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, penulis hafizallah, beliau mengatakan al-maqidut tasi', prinsip yang ke-9 atau tangga ke-9 menuju pengakuan ilmu adalah as-sabru fil ilmi tahammulan wa da'a. Ya, bersabar dalam ilmu, tahammulan ketika belajar, wadaan ketika menyampaikan. Tahammul itu artinya belajar. Dan ada artinya menyampaikan, berdakwah. Kata penulis, idz kullu jalilin minal umuri la yudraku illa bisabri. Semua hal yang agung dari seluruh perkara yang baik duniawi maupun ukhrawi, la yudraku illa bisabri, tidaklah bisa dapat kecuali dengan kesabaran. Ibadah membutuhkan kesabaran. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ada 3 macam kesabaran. As-sabru fi ibadatillah, bersabar dalam ibadah, ketaatan pada Allah. Kemudian bersabar dalam apa? Meninggalkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ibadah pasti membutuhkan kesabaran. Antum berpuasa 12 jam menahan lapar dan haus. Antum bersabar bukan? Nah, ketika antum bersabar, antum akan mendapatkan pahala yang besar. Ketika antum ingin berhijrah, yang dahulunya antum membuka aurat, rambutnya terurai, kemudian dilihat, ya. Atau misalkan antum pacaran, misalkan. Kemudian ingin meninggalkan semua kemaksiatan tadi, maka membutuhkan apa? Kesabaran yang ekstra. Begitu juga dalam apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditimpa musibah, ditimpa penyakit, ya, dapat penyakit dan berbulan-bulan tidak bisa sembuh, maka harus bersabar. Kesabaran ini merupakan perkara yang dibutuhkan pada seluruh amalan dan perbuatan, ukhrawi maupun duniawi. Duniawi jelas sekali bukan? Ketika antum ingin menjadi orang yang ranking 1 di kelas, bagaimana solusinya? Antum harus bersabar, belajar terus. Ya kan, belajar terus. Sampai akhirnya
Antum mendapatkan ranking 1. Ketika antum ingin menjadi businessman, sukses dalam duniawi, ya, merintis restoran dan yang lainnya, properti dan yang lainnya, maka antum membutuhkan kesabaran. Pertama mungkin akan kegagalan, 2, 3, 4, pasti akan mendapatkan kesuksesannya. Ya, kesabaran ini dibutuhkan dalam segala hal. Dan menuntut ilmu merupakan ibadah, sehingga bersabar dalam menuntut ilmu termasuk kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu syai'in tatahammalu bihi an-nafsu talabal ma'ali tasbiruha 'alaihi. Walihadza kana as-sabr wal musabarah ma'muran bihima litahsili asli al-iman taratan wa litahsili kamalihi taratan ukhra. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum, enggak disebutin ya. Nah, kemudian wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kata penulis, wa'adhamu syai'in tatahammalu bihi nafsu talabal ma'ali. Hal yang terpenting yang bisa diandalkan dalam proses mengejar cita-cita adalah memaksakan diri untuk bersabar. Tasbiruha. Wa'adhamu syai'in, sesuatu yang paling agung, tatahammalu bihi nafsu, yang jiwa kita ini harus membawanya, talabal ma'ali, untuk mencapai derajat tinggi, cita-cita antum, ya keinginan setiap orang ya. Apa sih ikhwah? Tasbiruha alaihi, menjadikan jiwa kita ini bersabar terhadapnya. Bukan sabar doang, tetapi berusaha menyabarkan. Kata Rasulullah SAW, innama as-sabru bitasabbur. Sesungguhnya kesabaran itu membutuhkan latihan. Tasbir, dia adalah masdar sharih dari kata sabbara yusabbiru tasbiran, artinya menjadikan bersabar. Di latihan terus. Mengisyaratkan siapapun yang ingin menuju tangga kesuksesan, maka harus melatih dirinya untuk bersabar. Kata penulis, walihadza kana as-sabr wal musabarah ma'muran bihima. Oleh karena itu sifat sabar dan berusaha bersabar lagi, melatih sabar. Jadi musabarah itu betul-betul latihan terus gitu ya. Gak ada batasnya. Ma'muran bihima, sangat diperintahkan keduanya. Siapa yang memerintahkan? Allah Azza wa Jalla. Untuk apa ikhwah? Litahsili aslil imani tarah, untuk mendapatkan usul keimanan, fondasi keimanan, ya. Wa litahsili kamalihi taratan ukhra, dan terkadang sabar dan melatih sabar ini untuk mendapatkan, ya, kesempurnaan iman. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah manggil orang-orang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, maka fokuskanlah pendengaranmu. Karena bisa jadi terdapat perintah yang harus ditaati atau larangan yang harus dijauhi. Dan Rasulullah SWT mengatakan, isbiru, perintah. Bersabarlah. Wasabiru, dan terus bersabarlah. Jangan putus sabarnya. Ya. Sabar, terus nanti naik lagi level kesabarannya. Naik lagi. Kemudian Allah juga berfirman, wasbir. Kalau tadi secara umum ya, sabar dan melatih sabar. Berarti dalam menuntut ilmu harus bersabar. Menuntut ilmu harus bersabar. Bersabar terhadap apapun yang akan terjadi. Baik bersabar dari kelakuan seorang guru, ibarat kata, antum udah semangat, udah pasang alarm, ya, jam 2:30 bangun. Ya, kemudian mandi dan yang lainnya. Kemudian ba'da asar, antum langsung pergi kemana? Ke tempat kajian. Udah nunggu setengah jam. Ya, 4:30 waktunya datang. Tiba-tiba gurunya memutuskan, afwan ya, kajiannya ditunda. Aduh, loyo. Sabar terhadap apa yang telah terjadi. Kalau guru sudah memutuskan, ya apa dayanya. Ingat, antum harus bersabar terhadap sikap seorang guru. Kalau antum tidak mau bersabar sikap seorang guru, apa yang terjadi? Seperti Nabi Musa.
Cuma dapat ilmu sedikit. Dan tastati'a ma'iya sabra. Kamu nggak akan bisa bersabar dengan wahai Musa, kata Khadir. Ada Nabi Musa, nabi yang paling mulia, nabi termulia Bani Israel. Kamu nggak akan bisa bersabar, wahai Musa. Insya Allah kok saya bersabar, Ustaz. Saya bersabar, wahai Khadir. Baik. Baru sekali apa? Melihat Khadir melubangi kapal, langsung marah. Kok bisa seperti ini? Kamu seperti ini? Diam. Bukankah aku sudah mengatakan pada kamu, kamu gak akan bisa bersabar. Akhirnya merengek lagi. Ya jangan kamu usir saya kepingin ilmu lagi dari kamu. Ya udah gak apa-apa. Udah sampai di daratan, tiba-tiba si Khadir langsung membunuh anak kecil yang tanpa berdosa, langsung dibunuh, mati. Nabi Musa pun mengatakan, syai'an nukra, ini gak bisa dibenarkan ini. Nabi, seorang rasul. Gak bisa seperti ini. Kamu ini apa sih Khadir? Seorang murid bersikap tidak sewajarnya kepada seorang guru. Kamu seperti ini. Ingat ikhwah, Khadir ini Allah lebihkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah meminta Nabi Musa untuk belajar ilmu dari Khadir. Tapi Nabi Musa langsung gegabah saja. Setiap perlakuan gurunya langsung ditanyakan. Ustaz kayak gimana sih? Akhirnya apa? Ikhwati fillah azanallahu wa yakum. Khadir bilang, stop. Kamu gak akan bersabar denganku, wahai Musa. Udah ya. Janganlah merengek. Aku masih butuh ilmu. Sabar gurunya, udah. Berjalanlah mereka. Ya, 3 orang, Khadir, Nabi Musa, sama satu lagi Yusha bin Nun, pemudanya Nabi Musa alaihissalam, yang membantu Nabi Musa. Sampai di perkampungan, mereka orang yang melakukan safar 3 orang. Sedangkan orang melakukan safar harus dijamu. Mereka meminta jamuan pada penduduk tadi, tapi nggak ada sama sekali yang mau memberikan. Mungkin terasing kali. Nah, mengisyaratkan apa ikhwah? Sekalipun Nabi terkenal atau keterkenalan antum itu tidak mengharuskan seluruh orang itu harus tak kenal antum. Ya. Sehingga jangan menyalahkan orang. Antum masa nggak tahu sih Ustaz Fulan ini terkenal loh. Nggak ada kewajiban perorangan itu harus mengenal Ustaz Fulan sekali dia adalah pengajar Masjid Nabawi atau yang lainnya. Nah, nggak ada kewajiban sama sekali. Maka jangan salahkan antum kepada apa? Kepada ikhwan antum, apalagi teman antum yang baru ngaji. Apaan sih kamu masa Ustaz Fulan aja nggak kenal? Bukan seperti itu. Nah, kemudian apa? Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Akhirnya Khadir pun mendapati ada sebuah rumah yang hampir apa? Yuridu ayyangqad, ingin roboh seperti itu. Faqamah, maka Khadir pun memperbaikinya. Mau roboh diperbaiki sama Khadir. Nabi Musa pun apa mengatakan, kenapa sih kamu nggak jadikan ini apa hasil karya kemudian kamu mendapatkan uang darinya, terus kita bisa makan. Stop lagi, selesai. Stop, Musa sudah habis kesabaran. Saya kasih tahu ke kamu. 1. Perkara kamu tanyakan kepadaku. Kapal yang saya lubangi. Kenapa? Karena di depan sana itu ada raja yang akan merampas setiap perahu-perahu yang bagus. Sehingga aku pun berinisiatif untuk melubanginya. Agar ketika dicek sama bajak laut, ibarat kata kayak gitu, nggak diambil. Kasihan orang miskin dia, pemilik kapal. Selesai. Yang kedua, kenapa saya membunuh ini anak kecil? Karena Allah SWT memberitahukanku, ketika anak kecil ini dewasa, dia akan menyekutukan Allah SWT dan akan memaksa orang tuanya berbuat syirik kepada Allah SWT. Maka Allah pun memerintahkanku untuk membunuhnya, aku pun membunuhnya. Yang ketiga, kenapa tadi saya tidak meminta upah dari pembenahan rumah tadi? Karena ini adalah milik anak kecil, anak yatim, yang bapaknya dahulu ketika di dunia ini orang soleh, dan hartanya itu ada dipendam di sini. Sehingga aku pun ingin memperbaikinya. Lihatlah, stop, perpisahan, hilang. Nabi Musa hanya mendapatkan ilmu sedikit. Andai Nabi Musa mau bersabar, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, maka Allah pun akan memberikan ilmunya melalui Khadir terus banyak sekali. Sama seperti antum.
Ilmu itu bukan berada di dalam buku. Ilmu itu bukan berada di dalam terjemahan. Ilmu itu bukan berada dalam sebuah kitab. Tapi ilmu itu ada dalam hati para ulama. Antum harus bersabar terhadap sikap perlakuan buruk. Sekalipun antum menilai, wah ini ustadznya salah, wah ustadznya ini, ustadznya ini, ustadznya ini, gurunya ini, dan itu. Sekalipun antum menilai gurunya antum itu salah dalam bersikap. Tapi mau bagaimanapun itu adalah guru antum. Dan tidak ada manusia yang terlepas dari kesalahan, bukan? Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, perihal orang-orang bertakwa, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ya, kemudian terakhir, wa jannatin arduhas samawat, terakhirnya Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan untuk orang-orang bertakwa. Di antara sifat orang bertakwa apa? Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Ketika mereka berbuat salah, menzalimi diri mereka sendiri, mereka istighfar kepada Allah. Ini sifat penghuni surga, orang bertakwa itu pernah jatuh. Maka jangan menganggap guru antum itu seorang malaikat yang penuh dengan apa? Kebaikan. Ada kekurangannya. Sekalipun para ulama pun. Jangan para ulama, Nabi SAW juga pernah melakukan kesalahan. Antum masih ingat Nabi SAW ya memukul perut seorang prajurit beliau SAW, sahabat, karena keluar dari barisan. Kemudian dia nggak ridho, marah sama Nabi. Bagaimana akhirnya? Apakah Nabi SAW manusia yang sempurna? Penuh kekurangan. Makanya Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Maafkan kesalahan guru antum. Ya. Kalaupun antum pernah tersakiti terhadap perlakuan guru antum, maafkan. Kalau antum tidak mau memaafkan, maka antum tidak akan mendapatkan ilmu. Ya. Dan ingat, ketika antum ingin melepas seorang guru antum itu, antum harus berpikir matang-matang. Surat istikharah, salat 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah mendapatkan perlakuan buruk dari guruku ini. Berikanlah petunjukmu ya Allah. Apakah aku harus meninggalkannya? Apakah aku harus tetap bersabar? Karena belum tentu ketika antum meninggalkan guru antum bisa mendapatkan guru yang lebih baik daripada guru antum. Dan wajar dong kalau seorang guru ini memberikan apa? Persyaratan seperti tadi. Nabi Musa diberikan syarat oleh oleh Khadir. Kamu harus bersabar. Kamu boleh menuntut ilmu dariku, wahai Musa, tapi syaratnya bersabar. Boleh. Kalau seorang guru mengatakan tidak ada yang boleh japri ana. Tidak ada yang boleh japri ana. Menanyakan tentang kajian. Ya sudah, ikuti. Tidak boleh menggibahi ana. Ya sudah, ikuti. Tidak boleh ini. Ketika masuk Zoom nanti jam sekian. Siapa yang terlambat nggak akan seperti ini. Ikuti. Dan setiap guru dia memiliki kriteria atau peraturan khusus. Kalau antum nggak mau bersabar ya silahkan. Kan mudah saja kan antum tinggalkan guru antum, fokus kepada siapa? Ke ustadz lainnya. Belajar sama ustadz lainnya. Silahkan kalau mau pergi. Ya, semuanya ada konsekuensinya. Ketika antum mendapatkan pengalaman buruk, maka ilmu itu akan semakin lama nanti menetap antum. Antum penuh dengan pengalaman-pengalaman. Tapi kalau antum menuntut ilmu dengan adem ayem, gak ada huru hara, gak ada ini, apa yang terjadi? Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Antum akan bermalas-malasan, antum yang ini, tergiur dan ini itu. Ilmu itu berat, menuntut ilmu itu berat. Antum kira para ulama tidak mendapatkan perlakuan buruk terhadap guru mereka? Semuanya mendapatkan perlakuan buruk. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, isbir ala murril jafa min muallimi, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, wa man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan, tajarra'a dhullul jahri tul hayatihi. Atau dhullul jahri tul hayatihi. Isbir, bersabar. Ala murril jafa min muallimi, terhadap perlakuan buruk guru antum. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, karena ilmu itu ada di guru antum. Allah berfirman, bal hiya ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ilmu ayat-ayat Al-Qur'an, sunnah itu semuanya ada di dada para ulama. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intizan yantazi'u min suduril ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ilmu itu akan hilang dengan meninggalnya para ulama. Mengisyaratkan ilmu itu bukan
yang ada di buku, yang ada di terjemahan, tapi ilmu itu ada di dalam para ulama. Antum harus bersabar. Kalau antum inginnya menuntut ilmu adem ayem saja, nggak ada konflik dengan gurunya, siapa yang menjamin antum bisa sukses dalam menuntut ilmu? Semuanya pernah melakukan hal demikian. Nggak ada seorang guru yang sempurna. Guru itu manusia. Ustadz antum itu juga manusia. Kalau antum saja pernah berbuat salah, maka antum juga harus memaklumi ustadz antum berbuat salah. Jangan menuntut dia lebih dari ustadz antum. Dia manusia. Nah, harus bersabar. Kata Imam Syafi'i, "Wa man lam yazuq dzullat ta'allumi sa'atan", barang siapa yang tidak mau menghinakan diri dalam menuntut ilmu, tajarra dzulal jahli tul hayatihi. Dia akan mendapatkan kehinaan, kebodohan selama umur hidupnya. Antum ditegur seorang guru. Alhamdulillah antum ditegur bukan di depan umum. Melalui Jabri, melalui pribadi, akhi kayak gini. Bersabar. Ya. Bukankah antum ketika ingin membangun bisnis itu penuh dengan lika-liku? Sama dalam menuntut ilmu juga. Kesuksesan itu tidak harus berada terus berjalan yang nikmat. Itu pasti badai akan ada. Ketika antum menaiki kapal ingin ke negeri seberang, apa yang terjadi? Pasti akan ada badai kan? Ya berbulan-bulan pasti akan ada badai. Setidaknya sekali atau dua kali. Pasti. Itu merupakan sunnatullah. Dan itu secara tidak langsung akan menguji ke kemampuan antum. Apakah antum masih layak mendapatkan ilmu dari guru antum, apakah tidak. Nah, kemudian perkataan Yahya bin Abi Katsir. Ya, beliau mentafsirkan ayat di atas, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang mereka menyeru Rabb mereka ketika sore dan pagi, ketika pagi dan sore hari, yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Yahya bin Abi Katsir adalah hiya majalisul fiqhi, adalah majelis fikih. Allah merintahkan nabinya untuk bersabar. Bersabar ya wahai nabi dengan orang-orang atau dengan para sahabat yang mereka ini niat ikhlas untuk ilmu. Para sahabat mereka itu tidak mendatangi Nabi SAW ngetuk-ngetuk pintu. Nabi ayo kajian. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya para sahabat mau bersabar sejenak sampai Nabi keluar rumah mengisi kajian di Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada harus mengetuk pintu menanyakan wahai Nabi ada kajian enggak? Karena Nabi Muhammad beliau memiliki keluarga, beliau memiliki ini, beliau memiliki itu. Para sahabat antusias untuk ilmu, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Nabi itu guru kalian, memiliki kehidupan, memiliki istri, memiliki anak, belum lagi permasalahan-permasalahan yang lainnya. Sehingga harus bersabar. Kalau ustadznya ngubungin, udah antum sambut. Kalau nggak hubungin, ya sudah, jangan dihubungin. Mungkin lelah, mungkin ini. Nah, kata Yahya bin Abi Katsir, Nabi Muhammad SAW ke majelis tadi adalah majelis fikih. Majelis fikih ini berat sekali. Seorang guru memberikan pengajaran fikih. Persoalannya seperti ini. Kadang si murid ini udah berkali-kali dijelasin nggak paham. Ustadz maksudnya apa? Lo kan tadi udah tanya. Ustadz maksudnya apa? Ustadz maksudnya apa? Belum lagi kalau yang majelis fikih yang perselisihan para ulama. Seperti ini. Harus bersabar. Seorang guru harus bersabar terhadap sikap muridnya. Kadang murid itu tidak mengetahui. Maunya haknya dipenuhi. Tapi hak guru tidak dipenuhi. Cobalah antum menasihati. Jangan menjadi guru dulu. Ketika antum sekarang thalibul ilmi, antum nasihati keluarga antum lah. Atau antum ngajar TPA. Ya, ngajar anak-anak kecil seperti itu. Latihan, antum jadi guru. Pasti mereka maunya diberikan haknya. Tapi mereka nggak memberikan hak antum. Antum sudah diberikan hak ilmu. Hak antum sudah dipenuhi, dikasihkan ilmu secara gratis cuma-cuma. Tapi murid ini tidak mengetahui hak gurunya. Lihatlah Imam Ahmad rahimahullah mendoakan
selama puluhan tahun mendoakan gurunya Imam Syafi'i dalam sujud beliau, dalam sholat beliau. Dan tidak menutup kemungkinan Imam Ahmad memberikan hadiah kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah tinggal bermalam di rumahnya Imam Ahmad. Dan dijamulah dengan makanan-makanan yang enak sekali. Lihatlah, hadap seorang murid Imam Ahmad kepada gurunya Imam Syafi'i. Ketika antum sudah mendapatkan ilmu dari guru antum secara cuma-cuma gratis, penuhi hak guru antum. Doakan mereka. Doakan keluarga mereka. Apa susahnya mendoakan barakallahu fiik, jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan engkau ya wahai ustaz. Apa susahnya antum mendoakan yang lainnya? Kalau antum memiliki keluasan rezeki, antum bantu ustaz antum, bantu ekonomi ustaz antum. Berikan hadiah kepada mereka sebagaimana para sahabat mereka memberikan hadiah kepada Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW tidak menolak hadiah. Orang-orang kaya termasuk orang-orang Ansor, perhatikan Nabi SAW ketika tiba di kota Madinah, semua berbondong-bondong ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari memberikan hadiah. Hadiah. Dan Nabi pun menerimanya. Berikan hadiah kepada guru antum. Kalau antum belum memiliki hadiah, belum memiliki keluasan harta, doakan. Itu kata Rasulullah SAW. Wa man sunna ilaikum ma'rufun fakafi'u. Siapapun yang telah memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah, kata Rasul. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw adakum qad kafatum. Kalau kalian belum ada sesuatu yang ingin dibalaskan, maka doakanlah sampai kalian mengira kalian sudah membalas kebaikan saudara kamu, apalagi guru antum. Nah, kata penulis, walan yuhassila ahadun al-ilma illa bis-sabri. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan ilmu kecuali dengan kesabaran. Sehingga kesabaran ini kunci. Kesabaran itu pahit. Tapi kita mau nggak mau harus memegangnya. Harus merasakannya. Tetapi ketika kita sudah selesai bersabar, badai berlalu, maka kita akan apa? Mendapatkan nikmat dan manisnya ilmu. As-sabru mithlu ismihi murrun madzaquhu. Lakin awaqibuhu ahla minal asali. Naam. Akmil, akhi. Qala Yahya bin Abi Katsirin aidan la yustata'ul ilma birahatil jismi fasabru yukhraju min ma'arratil jahli wa bihi tudraku ladzatal ilmi wa sabrul ilmi nau'ani ahaduhuma sabrun fi tahammulihi wa akhdhihi fal hifdzu yahtaju ila sabrin wal fahmu yahtaju ila sabrin wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabrin wa riayatu haqqi syaikhi tahtaju ila sabrin wa nau'u tsani sabrun fi adaihi wa bathihi wa tablighihi ila ahlihi fal julusu lil muta'allimina yahtaju ila sabrin wa ifhamuhum yahtaju ila sabrin wa ihtimalu zallatihim yahtaju ila sabrin wa fawqa hadaini nau'aini min sabril ilmi as-sabru ala sabri fihima wa thabitu alaihima likulli wa thabati alaihima likullin ila sya'wil ula wa thabatu walakin azizun fir rijali thabatu. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kata penulis berkata juga Yahya bin Abi Katsir, la yustata'ul ilm birahatil jism. Ya, ilmu tidak akan pernah didapat dengan badan yang bersantai-santai. Ya, ilmu itu harus antum berikan seluruh semangat antum. Dalam riwayat lain, al-ilmu in a'taitahu kullak yu'tika ba'dah. Ilmu kalau kamu memberikan seluruhnya, ilmu hanya memberikan setengahnya saja. Dan ilmu tidak akan bisa didapat dengan bersantai-santai. Enggak ada dalam agama Islam ilmu laduni. Antum bertapa, antum bermeditasi, kemudian tiba ilmu. Enggak ada sama sekali. Antum tertidur, bangun tidur, baru dapat ilmu. Enggak ada sama sekali.
Nah, kemudian juga kata penulis fabis sabri yukhraju min ma'arratil jahli. Dengan kesabaran seorang tidak mungkin mendapatkan ilmu kecuali kesabaran. Dengan kesabaran fabis sabri, dengan kesabaran yukhraju min ma'arratil jahli. Kebodohan bisa dihilangkan. Wa bihi tudraku lazzatul ilmi. Dan dengan kesabaran juga akan didapat nikmatnya ilmu. Jadi kejahilan yang ada di dalam diri kita bisa hilang kalau kita mau bersabar. Dan dengan kesabaran kita akan mendapatkan nikmatnya ilmu. Nah, dia penulis mengatakan wasabrul ilmi nau'an, dan sabarnya ilmu itu ada dua macam. Yang pertama adalah sabrun fi tahammulihi wa akhdhihi. Bersabar dalam menimba ilmu, mengambilnya. Seperti seorang murid bersabar dalam menuntut ilmu terhadap gurunya. Kata penulis fal hifdzu yahtaju ila sabrin. Menghafal itu butuh namanya kesabaran. Ya, antum dituntut sama guru antum harus toran, harus bersabar. Menghafal itu butuh kesabaran. Na'am wal fahmu yahtaju ila sabrin. Memahami sebuah kitab itu juga membutuhkan kesabaran. Ya, wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabrin. Mendatangi majelis ilmu itu butuh kesabaran. Ya, masuk ke kelas butuh sabar, ini butuh sabar. Nah, masuk Zoom juga harus butuh kesabaran. Ya, belum di ACC ustadznya langsung kabur. Wah, dikiranya gini dan itu. Sabar. Wa riayatu haqqi syekh tahtaju ila sabrin. Ya, dan memperhatikan hak guru itu juga membutuhkan kesabaran. Butuhkan kesabaran. Gurunya bilang nanti ya, misalkan jam 8 masuk. Ternyata guru udah persiapan. Gurunya bilang mundur ya 8:30 baru ini. Hak guru harus bersabar. Wah, ngerti oh, nih mau. Kalau kayak gitu lebih baik saya gini dan gitu. Ya kan? Harus membutuhkan kesabaran dalam bentuk ilmu. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Macam yang kedua adalah an-nau'u tsani sabrun fi adaihi. Bersabar dalam menyampaikan ilmu, wa bathihi dan menyebarkannya, wa tablighihi ila ahlihi dan membagikannya kepada masyarakat, kepada murid. Seorang guru juga harus membagikan. Enggak cuma seorang guru saja ini, ya penuntut ilmu ketika berdakwah, ya termasuk antum. Sedikit ilmu yang antum miliki, antum harus amar ma'ruf nahi munkar. Dan ketika antum amar ma'ruf nahi munkar harus bersabar. Fal julusu lil muta'allimin yahtaju ila sabrin. Duduk bersama murid itu membutuhkan kesabaran. Ya, misalkan murid baca kitabnya salah-salah, harus butuh kesabaran. Ya, tapi murid juga harus apa? Berlatih juga terus-menerus. Ya, jangan mengandalkan gurunya karena guru itu hanya sebagai fasilitas. Kesuksesan itu dimulai dari diri antum. Antum ngajar TPA harus bersabar. Nah, ngajar anak kecil harus bersabar. Ngajar kajian orang awam harus bersabar. Ngisi kultum harus bersabar. Wa ifhamuhum yahtaju ila sabrin. Memahamkan murid itu juga membutuhkan kesabaran. Wa ihtimalu zallatihim yahtaju ila sabrin. Ya, menanggung beban ya kesalahan seorang murid itu juga kesabaran. Ya, ibarat kata ada seorang mulazamah sama antum. Kemudian dia salah. Kemudian kesebar, viral. Akhirnya apa ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum? Semua mencari antum. Antum karena gurunya. Siapa sih gurunya? Harus bersabar. Ya. Kesalahan yang dilakukan murid kita. Nah, misalkan antum di pesantren antum jadi ini, ya kemudian santri kita melakukan hal yang kriminal mungkin, ya kita harus bersabar. Nah, wa fawqa hadzaini an-naw'aini min sabril ilmi, ya, atas dari dua macam kesabaran ini ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, as-sabru 'ala as-sabri fihima. Terus bersabar, terus bersabar, terus bersabar. Was-sabati 'alaihima, dan terus menetap dalam kesabaran. Jadi tidak terlepas dari kesabaran. Nah, ini Anda buru-buru karena bentar lagi mau ini. Kemudian beliau menutup dengan perkataan seorang penyair. Likullin ila sya'wil ula wa thabatu, walakin azizun fir rijali thabatu. Setiap orang bisa melakukan beberapa lompatan untuk mencapai puncaknya, namun sedikit saja yang konsisten hingga berhasil. Jadi setiap orang itu kadang memiliki semangat tapi semangatnya itu kebablasan sehingga baru 1 bulan mulazamah atau baru 1 bulan baca kitab atau 1 bulan ini akhirnya putus semangat ya. Tetapi barang siapa yang ingin
mendapatkan keberhasilan, maka dia harus konsisten dan dia harus bersabar. Wallahu taala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.